Satgas penanggulangan COVID di Kepri itu harus saya akui bahwa satgas yang paling kuat itu di satgasnya Bandara Hang Nadiem. Yang jelas di Bandara Hang Nadiem konsen terhadap COVID ini ya. Nah COVID ini luar biasa, udah mempengaruhi berbagai macam lini ya. Jadi banyak yang tutup, kayak tenan juga ada yang tutup. Yang jelas kita tetap protokol kesehatan sudah kita siapkan terkait dengan marka-marka, jaga jarak. Itu yang kita perkuat lagi gitu loh. Misal 3 menit itu selalu kita umumkan untuk selalu menjaga jarak, itu aja. Menjaga jarak terutama karena udah di antrian atau apa kan, menjaga jarak yang paling penting seperti itu. Apalagi untuk persiapan ini nanti, persiapan Nataru jelas kita siapkan personil untuk senantiasa mengingatkan penumpang untuk selalu menjaga jarak. Selamat datang lagi di Tribun Batam Podcast. Kita mau ngobrolin tentang persiapan Jelang liburan ya. jelang liburan. Jelang liburan nih, khususnya di daerah bandara. Nah kalau di Batam kan ada Bandara Hang Nadiem. Nah jadi memang di studio sekarang nih kita datangkan langsung ada Bapak Ahmad Farhani. Pak Farhan. Farhan. Kepala KKP kelas 1 Batam. Iya. Nah, KKP apa nanti langsung tanya ke Pak Farhan ya. Soalnya KKP ada 2 loh. Ada 2 ya. Yang kemarin sempat lagi trending kan? Iya, itu perikanan itu mungkin Pak Ento. Ya. Terus ada Pak Bambang Supriyono. Iya. Ya, selaku manajer operasional Badan Usaha Bandara Udara Hang Nadiem Batam. Ya, manajer operasional ya. Manajer Pak operasional. Bambang ya, izin Pak nanti bisa jelasin karena terkait dengan operasional bandara ini pasti beliau menguasai. Iya, harusnya tadi Pak Beni, tapi Pak Beni sedang mendadak ya Pak tadi. Siap. Jadi digantikan oleh Pak Bambang. Baik Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kita akan ngobrol Pak Bambang, Pak Farhan, apa yang dilakukan apa yang sudah dan akan dilakukan Bubu B Batam menghadapi peningkatan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Karena liburan tahun ini kan dalam bayang-bayang pandemi. Iya. Infonya beberapa daerah dan termasuk Batam ini kan kasus positif COVID naik terus. Di beberapa daerah juga ada yang diperketat keluar masuknya, terus ada lagi aturan-aturan baru soal rapid test antigen, ya kan? Harus PCR. Bagaimana dengan Batam nanti kita tanyakan ke beliau-beliau ini. Tapi kalau dilihat dari ininya Pak, dari masa pandeminya kan Maret ya? Masa pandeminya Maret. Nah, kayaknya mulai ramenya tuh di Oktober Pak, bener nggak sih? Atau di bulan apa tuh Pak? Benar sekali. Jadi pertama itu kan Maret. Iya, kita Maret mulai sudah mulai dibilang COVID, Maret, bulan Maret. Kemudian April itu sudah mulai down semua penumpang pun turun semua. PSBB, Ya, Jakarta, PSBB, di mana-mana PSBB. Yang jelas mulai peningkatan itu sekitar bulan Juli. September. Ya. September itu sudah mulai meningkat semua. Meningkat terus yang terakhir kemarin penumpang kemarin itu 5.660. Jadi kalau sebelum COVID penumpang berangkat itu bisa 5.000 atau 6.000. Sebelum COVID, Pak? Sebelum COVID itu 6.000 per hari ya. Per hari lah. Kemarin sudah 5.600 ya. Wah, udah mendekati normal ya, Pak. Mendekati sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Yang jelas penumpang sudah ada peningkatan. Terus kemudian yang jelas kalau nantinya mungkin ada lebih meningkat lagi ya, karena ini kan baru awal Nataru ya. Baru awal Nataru mulai tanggal 18 sampai 4 ya, tanggal 4 Januari. Oke. Ya. Tapi kalau jumlah penerbangannya itu Pak? Penerbangan rata-rata sih berangkat 32, datang juga 32. Kalau sebelumnya ada berapa? Maksudnya sebelum pandemi ya Pak? Sebelum pandemi ya sekitar 50-an ya. 50 berangkat, 50. Dan sampai hari ini sekitar 30-an, Pak ya? Sekarang 30-an. 32. Ya, itu yang keluar Batam, maksudnya berangkat ya? Berangkat dan datang. Rata-rata itu ya? Rata-rata segitu. Tapi kalau misalnya kayak Batam itu di Hang Nadiem itu berangkat sama datang tuh secara penumpang lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak, kalau sekarang ini lebih banyak berangkatnya.
Oh, berangkat Pak? Berangkat lebih banyak. Oh. Ya Pak ya, lebih banyak berangkat daripada Iya, datang. iya. Tapi kalau kayak nanti diproyeksikan di apa jelang liburan Natal ini 18 sampai tanggal 4 itu lebih Batam itu lebih mana Pak? Lebih ke banyak datang atau keluar? Ini hampir mendekati sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau di Batam itu perbedaan berangkat dan datang itu perbedaannya nggak jauh gitu. Oh, iya Nggak jauh. gitu ya. Perbedaannya Beda sedikit kayak aja. Jogja itu kan Jogja Ah. Natal tahun baru Banyak banyak yang datang. masuk. Oh, iya. Banyak datang. Ini gitu kayaknya ya. hampir inilah mendekatin saja, nggak bedanya nggak jauh sekali. Nggak. Oh. Tapi masih banyak yang pergi kali ya Pak? Ya? Masih banyak yang Karena berangkat. kan Batam mungkin banyak yang pendatang. Iya sebenarnya. karena ya betul. Nah, kalau terkait dengan prediksi lonjakan Pak, itu di tanggal berapa kira-kira kalau apa ya misalnya bahasanya apa mudiknya Nah, mudik dan baliknya lah. Kalau ini yang jelas tanggal 24 itu. Itu 24 itu Prediksi dari Hang Nadiem 24. 24 itu tinggi-tingginya itu. 24. Baliknya Pak kira-kira kalau arus baliknya? Arus baliknya ya tanggal 31-an ya, 31. 31. 31. Tapi di bulan Januarinya Pak udah mulai agak ini lagi, nggak terlalu rame. Ya Belum. kemungkinan seperti itu, kita Oke. belum ini. Kalau dari ini Pak, dari otoritas bandara Hang Nadiem terkait dengan flight Pak, apakah dari maskapai ada info nambah flight? Untuk saat ini saya Di Batam ini. belum menerima ini. Ada info. untuk penambahan. Mungkin biasanya mendekati ini nanti akan ada pengajuan ini, ada info pengajuan flight, tambahan flight, penambahan penerbangan, itu akan ada. Nantinya seperti itu sih. Biasanya kalau sebelum pandemi biasanya ada Pak ya? Ada, Iya. dari ini udah siap-siap udah ini. Iya. Karena Karena ini kondisi seperti ini kan. iya. kondisi pandemi. Jadi kalau ngomong nambah flight kan artinya kan penumpang kan akan banyak kan. Lebih banyak Nah, lagi. bagaimana dengan apa sistem pencegahan terkait dengan COVID gitu kan? Itu nanti kita mau nanya ke Pak Farhan ya, Pak Farhan. Kepala KKP kelas 1 Batam. Tapi mungkin ada dengar-dengar selentingan ini kali lonjakan tiketnya akan naik atau tetap sama. Kamu mau keluar kota ya? Sama itu. Kalau saya berdoanya Sama. nggak naik. Nggak naik ya Pak? Iya, Pak Farhan mau pulang ke Jakarta, mau ke Jemputat ya. Belum ada dengar-dengar Pak? belum Ada ada, bocoran, Pak? belum ada sih, belum ada dengar-dengar tentang kenaikan Iya. tarif juga belum. Emang ada. kalau maskapai mau naikin tiket lapor ke Hang Nadiem Pak? Enggak kan Pak? Itu mungkin ada apa namanya yang tinggi dan rendah kan. Ada Batas atas, batasnya, batas bawah ya, batas Pak? atas, batas bawah. Sudah ada ketentuannya mungkin itu kan. Yang jelas tidak melebihi dari batas atas gitu kan. Karena juga airport tax-nya juga dihapuskan ya Pak? Airport tax kan kita dapat stimulus dari Kementerian Perhubungan, jadi tetap kita dibayar yang berangkat kan, kita biasanya kan bayar airport tax kalau di Batam kan 65.000, lah itu penumpang dikurangi itu tiketnya dikurangi dengan harga 65.000, terus kita klaimnya ke Kementerian Perhubungan. Iya. Jadi Hang Nadiem tetap dapat duit dari Iya. Kementerian Perhubungan. Iya. Subsidi kamu kalau mau pergi nih. Nah, biasanya kan titip airline. Nah, Iya. Iya, jadi di sekarang airline. kita klaim ke Kementerian Perhubungan. Oh, iya. Tapi ke Pak Farhan. Iya. Ini ke Pak Farhan saya nanya dulu, Pak mungkin dijelasin Pak, KKP-nya Pak Farhan ini apa Pak? Ya meskipun kita tahu ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan ya, mungkin bisa dijelasin apa sih tugasnya. Kan kalau hari ini KKP-nya Pak Farhan ini lagi eksis justru. Lagi eksis. Dulu sebelum pandemi kita jarang-jarang Nah itu gitu kan. saya baru dengar KKP ini di masa pandemi Pak. Nah, kado, kita baru tahu gue. Jadi Garda sebelum terdepan. pandemi ini ngapain Pak? Iya. KKP merupakan garda terdepan ya Pak. Nah, hari ini eksis betul ya. Gimana? Silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Jadi memang betul ya kalau eksistensi itu memang kita se-Indonesia ya meningkat tajam gitu ya. Semakin sibuk di masa pandemi ini gitu ya, tahun ini gitu. KKP itu ya singkatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Itu unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan. Yang tugas pokoknya itu urusan karantina. Nah, lebih singkatnya gitu deh ya, urusan karantina kesehatan, gitu. Dan kesehatan pelabuhan. Pelabuhan itu dalam arti pelabuhan laut, termasuk pelabuhan udara. Dan pos lintas batas darat.
Di Indonesia ini kan ada, Kalau ada yang perbatasan darat dengan daerah lain dengan luar negeri ya Pak ya. seperti di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, Papua, itu ada pos lintas batas daratnya. Itu adalah tugas pokok dari kita. Oke. Nah, tugas kita adalah melakukan, yang utamanya adalah melakukan screening terhadap kesehatan para pelaku perjalanan. Orang yang masuk ke wilayah Indonesia dan yang keluar dari Indonesia ke luar negeri. Itu tugas pokoknya, secara ringkasnya begitu. Kalau selama ini kita lebih dikenalnya sebagai orang karantina. Orang karantina. Iya. Tapi kalau kita taunya karantina nanti masuk rumah sakit sama di Galang sana Pak. Iya. Isolasi. Ya, jadi itu sebenarnya wilayah kita juga, wilayah tugas kita juga. Dalam arti ketika orang yang terscreening di pintu masuk negara, seperti pelabuhan dan bandara, itu pasti akan kita kirim untuk dikarantina di tempat-tempat lokasi karantina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di Batam ini ya rumah sakit rujukannya untuk karantina itu adalah RSKI Pulau Galang. Kemudian untuk perawatan isolasi, isolasi rumah sakitnya yaitu rumah sakit RSUD Embung Fatimah dan rumah sakit BP Batam. Gitu. Dan sekarang semua rumah sakit yang ada di Kota Batam itu juga punya kontribusi untuk melakukan perawatan pada pasien COVID. Nah itulah, jadi tugas kita di pintu masuk adalah itu, melakukan screening terhadap para pelaku perjalanan baik dari luar negeri masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri, dan juga yang domestik dari Batam ke daerah-daerah lain di Indonesia. Oke, Pak. Tapi kemarin kan sempat kan di Tribun juga kita beritakan itu KKP evakuasi yang dari kapal World Dream ya Pak ya. Ya. Nah itu kan tadi kan Pak Farno katanya kalau di pintu masuk. Nah kalau yang kayak kemarin itu ikut evakuasi itu apalagi tuh Pak? Ya. Evakuasi yang dari kapal yang ada yang diduga ada yang positif itu. Karena itu kan masih wilayahnya pintu masuk. Oh, oke. Ya, oke. Jadi kalau tadi dijelaskan di Indonesia ini mulai repot urusan COVID ini bulan Maret. Kalau di Batam kita dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu baik di Hang Nadim maupun yang di pelabuhan itu sudah melakukan pengawasan ketat. Gitu. Karena di Singapura sudah ada kasus positifnya saat itu. Iya. Dan selalu dari Singapura melakukan notifikasi ke Indonesia bahwa ada orang-orang yang dari Batam masuk Singapura positif di sana. Tugas kita adalah itu tadi, setelah melakukan screening dan juga melakukan tracing. Jadi mulai dari bulan Februari itu kita sudah melakukan tracing terhadap informasi dari Singapura. Kalau ada orang dari Batam masuk Singapura dia positif di sana, kita melakukan tracing, penyelidikan di Batam. Dia tinggal di mana saat di Batam, kemudian rumahnya itu isinya berapa orang dalam rumah itu semua kita periksa bersama dengan Dinas Kesehatan tentunya ya, Dinas Batam dan Kepri. Jadi kalau itu mulai dari Februari. Dari Februari kita sudah sibuk, termasuk urusan Wuhan ya, evakuasi Wuhan yang sempat transit di Nadim juga ya. Iya, benar. Ya, itu juga timnya Bubu, kemudian TNI AU, TNI Angkatan Darat, kita, kepolisian, semua jadi satu tuh waktu itu. Juga termasuk dari Pemko ya, pasukannya Pak Wali Kota. Kita betul-betul saat itu apa ya, menurut saya pengalaman baru lah untuk di kita dan dunia. Dan apa yang kita lakukan saat itu untuk menanggulangi saudara-saudara kita dari Wuhan itu benar-benar jadi perhatian dunia.
petugas kami yang nyemprot saat itu kan jadi trending topik itu. Iya, udah itu Viral ya. dari KKP Pak ya. Viral ya. Iya. Oke, ini kan kita mau ngobrol tentang persiapan Bubu Hang Nadiem, Pak. Nah, mungkin kalau kita kayak orang teman-teman di sini yang masih awam, kalau di bandara itu orang KKP itu yang mana gitu loh. Gitu, terus di situ yang mana gitu kan. Terus kerjanya pas di Hang Nadiem yang bagian apa, Pak? Mungkin bisa dijelasin sedikit sebelum nanti kita ngobrol. Sebenarnya iya itu maksudnya pertanyaan ya kan? Kalau misalnya di pelabuhan kayak gitu. Taunya kan kita kalau apa? Bapak ini screeningnya gimana gitu? Nah, di mana? Iya. Mana sih petugas KKP? Iya, benar, tiba-tiba Kalau masuk Hang Nadiem taunya absek. Udah habis itu cek apa? Bagasi dulu. Check in ada itu dari maskapai. Terus habis itu absek lagi. Langsung ini lagi. Kalau di Hang Nadiem, Pak, orang KKP itu yang di bagian mana? Ya, ini adalah bukti karena mereka nggak tahu, Pak. Bukti bahwa kegiatan di Bandara Hang Nadiem itu udah padu. Jadi Satgas Penanggulangan Covid di Kepri itu harus saya akui bahwa Satgas yang paling kuat itu di Satgasnya Bandara Hang Nadiem. Itu nggak ketahuan mana orang KKP, mana orang Bubu, mana dari TNI. Kalau dari TNI kelihatan lah ya seragamnya. Oh iya. Karena kita sama-sama kerjanya itu. Nah, kalau mau mencirikan pegawai KKP itu yang mana pada saat kita datang ke Bandara Hang Nadiem, kemudian ada antrian, di situ ada meja. Kemarin 6 meja, sekarang udah 9, Pak ya. 9 kita tambah. Gitu. Dan di situ ada orang ngantri, duduk ke meja. Lah itulah tugas KKP di situ. Melakukan validasi. Ya itu adalah salah satu bentuk screeningnya adalah melakukan validasi surat keterangan hasil rapid test atau hasil PCR dari orang yang mau berangkat naik pesawat. Iya. Itu yang meja tambah di depan pintu masuk itu, Pak ya. Betul. Sebelum itu masuk ya. Kalau saya sebenarnya tahu, cuma tadi Nita titip Pak nanya itu. Saya belum pernah terbang Pak selama pandemi. Oh begitu ya. Yang belum terbangnya nggak tahu ya kan. Terus kalau kedatangan masuk Bandara Hang Nadiem pada saat turun eskalator di Bandara Hang Nadiem itu pasti akan melalui terlebih dahulu tempat ada petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan suhu dan EHC. Nah, itulah petugas KKP. Ya, nanti kita tanya soal EHC ya. Udah kita siapkan pertanyaan soal EHC. Banyak nanya nanti di itu. Iya. Saya mungkin nanya ke Pak Bambang. Pak, izin Pak. Kan libur Natal dan tahun baru ini kan dalam bayang-bayang pandemi. Ya beberapa kota kayak kemarin di Bali, Jakarta, Jawa Barat sama Jateng kalau salah. Itu kan penerbangan masuk ke atau keluar dari situ kan harus ada tambahan diperketat lagi terkait dengan izin harus swab PCR ya. Kemudian antigen juga. Yang kayak Bali itu yang lagi rame nih. Bali gara-gara itu akhirnya banyak refund. Sampai hitungannya satu hari itu bisa sampai 900 miliar uang harusnya masuk ke Bali gara-gara aturan itu jadi orang nggak jadi terbang ke Bali. Bagaimana dengan Hang Nadiem Batam, Pak? Ada aturan juga gitu nggak? Kalau terkait itu kebijakan gubernur kayaknya, Pak ya. Kebijakan masing-masing pemerintah daerah ya. Kalau terkait dengan wajib antigen itu yang jelas kalau dari kita ya KKP, misalnya KKP sudah misalnya dengan rapid test terus ini ya kita berangkat saja. Masalah nanti di sana ya kita ini. Soal aturan tadi itu otoritasnya di kepala daerah ya. Kepala daerah itu kebijakan kepala daerah. Iya, misalnya Batam ini dianggap rawan atau mungkin ini mau nggak mau harus itu dikeluarkan misalnya yang ke Batam harus pakai rapid antigen ya bisa saja. Oh, artinya sampai hari ini aturannya masih sama ya kayak kemarin rapid test aja cukup ya. Rapid test. Oke. Ya Pak ya, gitu Pak ya. Kalau flashback dari bulan Maret Pak sampai sekarang apa saja sih yang udah dilakukan sama Bandara Hang Nadiem ya Pak terkait dengan ini supaya menanggulangi penyebaran COVID ini lah. Yang jelas di Bandara Hang Nadiem konsen terhadap COVID ini ya. Nah COVID ini luar biasa, udah mempengaruhi berbagai macam lini ya. Jadi banyak yang tutup, kayak tenan juga ada yang tutup. Yang jelas kita tetap protokol kesehatan sudah kita
siapkan terkait dengan marka-marka, terus jaga jarak, itu yang kita perkuat lagi gitu loh. Jadi misalnya kita selalu umumkan di tiap berapa menit, misalnya 3 menit itu selalu kita umumkan untuk selalu menjaga jarak, itu aja, menjaga jarak terutama karena udah di antrian atau apa kan, menjaga jarak yang paling penting seperti itu sih. Dari antrian masuk udah diatur Pak dari diatur. ya. Mau pintu masuk itu ya? Pintu masuk sudah diatur, sudah ada petugas. Apalagi untuk persiapan ini nanti, persiapan Nataru jelas kita siapkan personil untuk senantiasa mengingatkan penumpang untuk selalu menjaga jarak, dan meja jelas sudah kita tambah Pak. Itu juga salah satu kiat kita untuk melayani terkait dengan protokol kesehatan seperti itu. Iya, karena bandara itu salah satu tempat yang memunculkan kerumunan ya Pak ya. Iya kan? Iya sih. Kalau tadi Pak Bambang sampaikan mungkin bisa sehari 5.000 berapa tadi Pak? Yang terakhir kemarin 5.000. 500 ya. Nah, kan bayangin aja. Jadi Hang Nadiem itu mengumpulkan 5.000 orang ya, meskipun keseplit ini ya berapa shift jam ya penerbangan ya. Karena banyak orang yang takut terbang karena ya justru takut di bandara atau takut di dalam pesawat ketularan. Nah, mungkin kalau Pak Warren ini bisa jelasin itu. Tapi kalau misalnya yang penyemprotan disinfektan kayak begitu rutin, maksudnya ada jamnya yang udah ditentukan? Kalau penyemprotan sih kita semprot minimal seminggu sekali kita semprot sih. Seminggu sekali. Kita perkantoran kita semprot juga. Tapi kalau nambah-nambah misalnya alat misalnya termo itu gitu. Saat ini belum. Kalau misalnya di terminal terus disediain alat itu belum. Oke. Jadi kalau misalnya nih, saya kan belum pernah terbang nih. Jadi SOP yang harus dilakukan sama calon penumpang nih pada saat dia mau terbang gitu Pak. Baik.